Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Puncaki klasemen Liga Spanyol, Madrid ke jeda kompetisi dengan senang. Real Madrid memuncaki klasemen Liga Spanyol menuju jeda internasional. Vinicius Junior pun merasa amat gembira. Dalam pertandingan akhir pekan lalu, Madrid memetik kemenangan atas Osasuna. Dalam pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu, Jude Bellingham 2 gol, Vinicius dan Joselu yang menjadi penentu kemenangan. Madrid pun mengumpulkan 24 poin. Mereka memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan keunggulan sebanyak 2 poin dari Girona. Sementara dari Barcelona, Madrid mempunyai keunggulan 3 poin, Blaugrana baru saja ditahan Granada 2-2. Kami bermain untuk tim nasional kami dan bagi mereka yang mempunyai beberapa hari libur menikmati liburan dengan keluarga mereka semuanya dengan bahagia, kata Vinicius di situs Madrid. Vinicius membagikan rasa syukurnya mempunyai Madridista yang selalu mendukungnya. Pemain Brazil itu sampai mengungkapkan niat menghabiskan karir bersama Los Blancos. Selalu menjadi kebanggaan karena semua kasih sayang yang saya punya untuk mereka dan yang mereka punya untuk saya. Saya sangat senang bisa bermain di sini. Saya ingin bermain di sini selama sisa hidup saya dan mencetak sejarah, kata Vinicius. Vinicius sudah bermain untuk Madrid sebanyak 7 kali di semua ajang musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu memberikan kontribusi 3 gol untuk Madrid. Liga Spanyol akan rehat dulu pada akhir pekan mendatang karena ada jeda internasional. Kemudian lanjut lagi mulai 21 Oktober. Di akhir bulan ini ada El Clasico Barcelona versus Real Madrid pada 28 Oktober pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Ian Wright mengatakan pahlawan Arsenal bisa bermain untuk Real Madrid. Ada sejumlah posisi yang bisa dilakukan Real Madrid dengan beberapa penguatan dalam waktu dekat. Bek tengah harus dipertimbangkan di antara mereka. Eder Militao mengalami cedera ACL di awal musim dan akan absen hampir sepanjang musim jika tidak seluruhnya. Menarik juga untuk melihat bagaimana cedera sebesar itu pada akhirnya mempengaruhi karirnya dalam jangka panjang. 3 opsi bek tengah lainnya yang dimiliki klub saat ini adalah Antonio Rudiger, Nacho Fernandes, dan David Alaba. Ketiganya sudah berusia lebih dari 30 tahun dan bukan solusi jangka panjang di jantung pertahanan. Jadi cepat atau lambat, Real Madrid perlu merekrut 1 atau 2 bek tengah lagi, dan satu pemain yang dikaitkan dengan mereka adalah William Saliba dari Arsenal. Saliba telah menjadi pemain yang menonjol untuk Arsenal. Dia menunjukkan kualitasnya di akhir pekan, membuat Erling Haaland terdiam sepanjang pertandingan saat Manchester City kalah dari tim asuhan Mikel Arteta. Ian Wright mengatakan pahlawan Arsenal bisa bermain untuk Real Madrid saat ini. Anda harus melihatnya dan berpikir sendiri, dia bisa bermain untuk Real Madrid saat ini, tidak ada bahaya. Dia bisa bermain untuk salah satu dari mereka, bisa bermain untuk siapapun yang dia inginkan, katanya dilansir CBR Football. Sejujurnya Saliba mungkin bisa masuk ke starting 11 Real Madrid saat ini. Pertahanan telah menjadi kelemahan klub untuk sementara waktu. Antonio Silva tidak tertarik bergabung dengan Liverpool atau Manchester United. Liverpool dan Manchester United tertarik untuk mengontrak Antonio Silva dan sang pemain tidak terburu-buru meninggalkan Benfica. Menurut record via Sport Witness, Liverpool dan Manchester United termasuk di antara mereka yang terus memantau Antonio Silva sebelum kemungkinan pendekatan. Sang pemain tetap menyadari minat mereka tetapi tidak terburu-buru meninggalkan Benfica. Antonio Silva telah berkembang pesat sebagai bagian dari tim Benfica ini. Berasal dari akademi muda mereka, bek berusia 19 tahun ini bermimpi menjadi Kapten Eagles suatu saat nanti dan karenanya tetap santai tentang masa depannya, terutama mengingat meningkatnya minat dari tim-tim papan atas. Kebangkitan Silva telah membuatnya menjadi pemain reguler di tim nasional Portugal dengan Roberto Martinez secara teratur memanggilnya ke dalam skuad. Penampilannya untuk Benfica membantu mereka memenangkan gelar Liga musim lalu dan menempatkannya di radar beberapa tim papan atas, terutama dari Liga Premier. Liverpool dan Manchester United tertarik untuk mengontraknya di masa depan dengan Manchester United sudah memikirkan kepindahan bek berusia 19 tahun itu pada tahun 2024.
Erik ten Hag ingin memperkuat lini belakangnya dan memandang Silva sebagai opsi jangka panjang bagi timnya. Dengan Benfica dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar 120 juta euro, Manchester United harus membayar lebih dari 100 juta euro untuk meyakinkan pihak Portugal tentang penjualan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Benfica akan merasa santai dengan situasinya dan tidak akan menyerah pada tekanan dari tim Liga Premier tersebut. Kalau Bellingham sebagus ini, 103 juta euro jadi terasa murah. Jude Bellingham terus melanjutkan performa gemilang bersama Real Madrid. Bandrol 103 juta euro yang tersemat padanya jadi tak terlihat sebagai beban jika melihat kontribusi yang ia berikan sejauh ini. Pemuda 20 tahun itu telah mencetak 10 gol dari 10 laga di seluruh ajang, termasuk 2 gol ke gawang Osasuna pada akhir pekan lalu. Ia juga terpilih sebagai pemain terbaik Madrid di bulan Agustus dan September. Sumber yang berbicara dengan ESPN melaporkan, kini Madrid merasa pembelian Bellingham terasa murah meski ia berstatus pemain termahal kedua di klub setelah Eden Hazard yang justru meredup selama 4 musim berseragam Los Blancos. Performa Bellingham sejauh ini dinilai sudah melebihi ekspektasi awal saat dibeli dari Borussia Dortmund pada musim panas lalu. Hal itu terlihat sejak hari pertama, para pemain, staf pelatih hingga direksi klub terkesan dengan permainannya dalam latihan dan pertandingan. Fisiknya mengejutkan semua orang, ujar seorang sumber. Ia seperti sudah 2 tahun bermain untuk kami, jelas sumber di dalam skuad. Bellingham telah menepis keraguan bahwa pemain Inggris akan kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Spanyol. Ia pun belajar bahasa Spanyol demi memudahkan komunikasi. Madrid kini percaya Bellingham bisa menjadi aset mereka dalam jangka panjang. Tak hanya di lapangan, namun juga membantu mereka memperluas jangkauan pasar, terutama di kawasan berbahasa Inggris. Sitting